Malam hari ini kita bertemu kembali dari santri-santri dari Padepokan Linglung Tegasari Wonosukoharjo yang alhamdulillah malam hari ini sebagaimana biasa setiap malam Jumat kami ngumpul untuk berzikir, dan seperti biasa juga di setiap malam Jumat kami mengadakan kegiatan untuk pembacaan surat Yasin sebanyak 41 kali sebagaimana malam hari ini. Akan tetapi untuk malam hari ini agak berbeda sedikit. Ini bertepatan dengan malam Jumat Legi. Kalau di istilah Jawa, malam Jumat itu adalah malam yang sangat istimewa dibandingkan malam-malam yang lain. Kalau di Islam itu disebut Sayyidul Ayam, akan tetapi kalau di Jawa ini identik dengan malam Jumat atau hari Jumat itu adalah hari yang paling sakral di antara hari-hari yang lain. Dan malam hari ini kebetulan malam Jumat Legi. Oleh orang Jawa, Jumat Legi ini diyakini bahwa sebagai simbol bahwa arah mata angin timur ini akan menjadi simbol udara. Ini Jumat Legi. Maka tidak aneh kalau orang Jawa itu biasanya setiap mengadakan ritual ataupun memulai dengan tirakat ataupun lagu itu biasa mengambil malam Jumat Legi. Dan kalau diambil dari weton kalau istilah Jawa, Jumat Legi, orang yang punya weton Jumat Legi memang sangat istimewa. Tapi malam hari ini kita tidak akan membahas tentang itu. Yang intinya malam hari ini agak berbeda dengan malam Jumat biasanya. Malam hari ini itu kami mengadakan sedekahan kecil-kecilan sebagai wujud syukur kami dari Padepokan Linglung bahwa Allah sudah memberikan limpahan nikmat yang berupa keselamatan kepada kami, kepada bangsa dan negara kami, setelah kemarin hari Rabu tanggal 9 itu diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah diberikan keamanan, diberikan kedamaian, keselamatan, tidak ada apapun. Maka malam hari ini secara kecil-kecilan kami yang di Padepokan Linglung mengadakan syukuran dengan membuat tumpeng biasa. Orang Jawa selalu untuk mewujudkan rasa syukurnya itu selalu menggunakan istilah bancaan atau sedekahan atau disebut selamatan. Sedekahan itu mungkin diambil dari bahasa agama, sedekah di situ. Tapi oleh orang Jawa biasa dikatakan selamatan, sering dipanggil selamatan karena dengan satu harapan, dengan mengeluarkan sedekah semacam ini kemudian Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Maka malam hari ini kami mengadakan selamatan atau sedekahan yang berupa pembuatan tumpeng sebagai simbol bahwa tumpeng ini adalah jalan. Jalan apa? Kalau orang Jawa mengatakan ini adalah tumindak sing lempeng. Tumpeng itu adalah tumindak sing lempeng. Maka di sini disimbolkan kerucut. Kerucut ini adalah titik ketika kita ini bertemu dengan Allah. Satu titik ini kerucut. Dan saya katakan bahwa dan ini di tumpeng ini di keliling tumpeng itu ada yang namanya kalau di Jawa dikatakan gudangan atau bisa dibilang kuluban. Kuluban itu dari bahasa kulub, dari bahasa Arab kulub. Kulub itu adalah hati. Maksudnya apa? Jadi sebelum kita menuju ke puncak ini, mestinya kita ini adalah menata hati dulu. Menata hati dulu untuk menuju ke satu puncak, yaitu titik, yaitu Allah. Kemudian ini setelah adanya kuluban atau gudangan ini, kemudian di atasnya ada telur. Ada telur. Kenapa ini ada telur? Ini adalah sebagai simbol pengingat bagi orang Jawa bahwa kita ini diciptakan oleh Allah
itu dari sel telur yang bertemu dengan sperma seorang laki-laki. Maka ini disanepake, kalau di bahasa Jawa itu disanepake ini dengan telur tadi. Kemudian setelah tumpeng, kemudian kuluban ataupun gudangan, kemudian telur. Di sini juga tidak lupa orang Jawa selalu setiap kondangan, setiap selamatan, setiap bancaan, sedekahan juga tidak lupa selalu pakai ingkung. Ingkung itu kalau di Jawa itu sebagai simbol juga bahwa ingkung ini sebagai simbol, dan ingkung itu selalu ayam jantan sebagai simbol bahwa kita mestinya sebagai manusia itu juga bisa menahan yang menjadi nafsu kita. Maka bahasanya orang Jawa itu ditelikung itu ya, diingkung itu ditelikung, dicencang semua. Jadi tangan ini juga dicencang, kemudian kepala ini juga dicencang gitu. Dicencang. Artinya apa? Ini sebagai simbol bahwa ketika kita ini akan menuju ke satu titik, yaitu ma'rifatullah, ini kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, harus bisa menyencang nafsu kita supaya kita bisa menuju ke tumpeng tadi. Jadi ini adalah bahasa-bahasa sanepan yang diciptakan oleh para ulama-ulama saat itu dalam rangka untuk menyampaikan agama ini dengan bahasa rakyat. Maka ketika orang-orang sekarang yang belum begitu paham mengatakan bahwa ini adalah simbol kemusyrikan ataupun simbol persembahan untuk jin atau apa, itu kalau menurut saya itu kurang pas atau tidak benar, itu jelas tidak benar. Karena ini semua adalah simbol-simbol agama ataupun simbol-simbol bahasa Quran maupun hadis yang diejawantahke dalam bahasa rakyat. Karena kalau kita belajar dari sejarah bahwa Islam datang ke tanah Jawa, ke Nusantara ini memang kebetulan Islam itu datangnya lebih akhir daripada agama yang lain. Jadi sebelum Islam datang itu sudah ada agama yang lain termasuk ini. Akan tetapi filosofi yang dilakukan oleh para wali itu bagaimana mendakwahkan Islam ini dengan piye carane kecekel iwake ning aja ngantek gudeg banyune. Ini siasat politik dakwahnya para wali saat itu. Maka alhasil walaupun Islam ini datang lebih akhir dibandingkan agama yang lain, akan tetapi bisa dilihat bahwa Islam di Nusantara ini menjadi mayoritas mengalahkan agama-agama yang terdahulu. Karena apa? Karena kepiawaian, karena kecerdasan, karena kepandaian para ulama-ulama terdahulu di dalam menyebarkan agama Islam ini, maupun dalam rangka untuk menyampaikan bahasa-bahasa Quran ataupun bahasa di hadis itu dengan bahasa-bahasa rakyat yang orang Jawa maupun orang Nusantara ini bisa paham yang dimaksud dari Quran maupun hadis tersebut. Ini sebagian dari tradisi yang disusupi dengan ajaran Islam. Maka kita harus bisa membedakan antara budaya dengan agama. Gitu. Ini tradisi, dan Islam datang ini bukan untuk menghilangkan tradisi dan budaya. Akan tetapi bagaimana Islam datang ini tidak menghilangkan tradisi dan budaya, akan tetapi bisa mewarnai atau bahkan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang saat itu datang di acara tradisi atau budaya itu untuk lebih memahami tentang ajaran Islam tersebut. Demikian malam hari ini yang bisa saya sampaikan di acara kecil-kecilan sebagai wujud syukur kami santri-santri Padepokan Linglung Sukoharjo di dalam mensyukuri nikmat Allah yang berupa aman, keselamatan atas hajat negara bangsa kita yang kemarin sudah melangsungkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang alhamdulillah sudah selesai. Dan suatu harapan mudah-mudahan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah mudah-mudahan tetap amanah, dan mudah-mudahan itu adalah yang terbaik untuk rakyat ini dan untuk bangsa ini. Dan saya himbau sekali lagi kepada semua pendukung paslon siapapun, walaupun kemarin berbeda, mudah-mudahan setelah terjadinya pemilihan dan hasilnya sudah tampak, kita kembali
merajut tali persaudaraan, tidak ada musuh, yang ada adalah saudara, sahabat, dan teman sebangsa dan setanah air. Kita hanya berpikir untuk memajukan bangsa dan tanah air kita. Demikian acara malam hari ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menghilangkan semua bala musibah, bencana yang akan didatangkan kepada kita dengan sedikit wasilah, yaitu sedekah malam hari ini. Akhirnya kami dari Padepokan Linglung Miftahul Rahmah mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.